kekal selamanya. Benar Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekarang sampai selama-lamanya. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pemulihan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, karena tangan kanan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Dan sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau, dan berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin menjadi selalu berkat dalam hidup kami, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau kembali berbicara bagi kami. Kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya sudah siapkan lagu, ya. 2 minggu yang lalu tugas saya khotbah di sini, kok tiba-tiba banjir nggak bisa lewat, ya. Akhirnya digantilah di Jumat ini, ya. Dari di 2 minggu 3 minggu yang lalu saya sudah siapkan lagu ini, kok tiba-tiba dinyanyi. Berarti memang kita ini apa? Sejodoh, ya. Memang kita jodoh, ya. Kita jodoh. Saya sudah siapkan. Tadi saya mau berangkatnya, saya dengerin lagu ini lagi 1 kali 2 kali saya dengerin, ya. Dan saya bersyukur hari ini kita boleh ada sebagai kita ada. Dan judul firman Tuhan sore ini mengatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tadi sudah disinggung, ini sudah bulan Februari. Tiap bulan, tiap tahun kita getar-getir. Gimana ya kalau tahun 2026? Gimana ya tahun 2025? Setiap mau ganti tahun getar-getir, tanya sono tanya sini, gimana nih tahun 26 nih, 2026. Mari kita mau bersama-sama katakan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Apanya sih yang tidak pernah berubah? Kesetiaannya, kasih setianya, firman-Nya, pengajarannya, tanda heran dan mujizatnya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Mungkin saya perkenalkan dulu, ya. Saya dipanggil pendeta asin, ya. Pendeta asin. Kenapa asin, ya? Itu alkitabiah, loh. Garam dunia. Garam dunia, ya. Garam kalau sudah menjadi tawar dibuang, ya. Ya, justru harus menjadi garam, menjadi asin terus. Saya dikasih nama sama papa saya Sekon, Konius
tapi selalu dipanggilnya Asin. Ya, di gereja dipanggilnya kok Asin, kok Asin. Jarang yang dipanggil, ya, jarang dipanggil pendeta Asin, itu jarang. Panggilnya kok Asin aja, nggak usah pakai pendeta. Ya, lebih akrab ya. Saya punya istri satu, punya anak dua, punya cucu dua, ya, menantu dua. Ya, bersyukur kami dari latar belakang Buddha, Konghucu. Saya dari Singkawang. Ya, tahu Singkawang? Sebentar lagi Imlek nih. Singkawang rame ya, banyak tenglung di mana-mana ya, banyak didekor jalanan, semua lagi didekor ya di mana-mana. Kebetulan memang wali kotanya itu amoy-amoy ya, namanya Cai Cuimi. Ya, jadi semuanya jadi lebih akrab. Ya, mereka meriahkan Singkawang dan sekitarnya ya, bagi-bagikan angpau ya, dan bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa semua yang ada itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini juga tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, begitu kemarin mau kesini nggak jadi, aduh gimana nih, diulang lagi nggak nih undangannya? Ya, sayang sekali gitu ya, tapi semuanya baik ya. Saya datang dengan Kosim, Muhammad Kosim. Ada yang kenal Muhammad Kosim? Oh, nggak kenal. Nggak kenal sekali. Ya, Tuhan Yesus baik. Saya akan mengawali satu ayat di dalam Ibrani 13. Ya, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai selama-lamanya. Hari ini, besok, lusa tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya sering sampaikan kepada keluarga, kepada jemaat, bahwa kebaikan Yesus itu tidak hanya kita kumandangkan, kita saksikan, dan kita ceritakan, tetapi mari kita melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, yang pesankan kepada kita, supaya kita boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Amin. Saya sering ke panti 1 bulan 2 kali. Setiap bulan 1 bulan 2 kali saya ke panti. Ya, selalu saya ingatkan kepada opa oma yang ada di sana. Opa oma satu hari makannya 3 kali, nggak pernah terlambat. Ya, semuanya gratis, tidur, baju semua dicuciin. Ya, dan opa oma ini waktunya banyak. Oma di sini waktunya banyak ya. Banyak untuk apa? Banyak untuk berdoa. Amin. Berdoa itu waktu-waktu yang sangat-sangat baik untuk kita. Jadi setiap ada waktu luang kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Berdoa untuk Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Amin. Kita ini adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Ya, mempelai-mempelai wanitanya Tuhan. Bagaimana caranya kita mendanai tubuh jasmani dan tubuh rohani kita, supaya kita tidak kedapatan telanjang nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Tentunya kita bersiap siaga, tetap selalu berjaga-jaga, tetap selalu menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau
Kalau bangun jam 3 ngapain? Berdoa. Luar biasa ya. Saya suka bangun jam 2, jam 3 berdoa. Ya, kalau tidak kemana-mana jam 9 saya sudah tidur. Dan bangun jam 2, jam 3 berdoa. Ya. Kenapa? Ya, memang kita mesti harus sudah berumur. Saya sekarang sudah 67 loh. Ya. Masih muda ya, masih ABG. Memang kita harus bisa mengatur waktu-waktu kita. Ya, saya tidur dan kalau nggak kemana-mana ngantuk ya saya tidur sebentar, tidur siang ya. Tadi ada tamu lagi pergi, saya tidur sebentar. Ya, tetap kita menjaga kesehatan kita, tetap kita menjaga waktu kita, mengatur waktu kita. Ya, tidur itu harus cukup. Ya, dijaga tidurnya, makannya, apalagi sekarang sudah berumur. Ya, saya berikan satu kesaksian di mana 1 bulan yang lalu saya ke Penang sama istri saya karena istri saya sakit dan sepertinya itu dia sudah tidak tahan, anak dia minta ke Penang aja. Jadi akhirnya kita bawalah ke Penang, saya, anak saya, mantu saya berempat ke Penang ya. Dan singkat cerita sudah sampai di Penang langsung masuk rumah sakit. Dan 3-4 hari kemudian istri saya merasa sudah baikan, dia mau pulang ya. Dan kami mau pulang, tapi saya sudah pulang duluan 2 hari saya di sana. Saya cek jantung, selesai saya pulang. Saya pulang duluan, istri saya dan anak mantu saya tinggal di sana. Mereka baik-baik di sana. Dan 4 hari kemudian rencana mau pulang. Dan akhirnya istri saya tidak bisa bangun ya, karena itu dia anfal, badannya tiba-tiba panas 40 derajat, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dari hotel evakuasi langsung ke UGD lagi ya. Dan singkat cerita kemarin ini tanggal 22, 23, 24 itu kan Natal. Jadi dokternya libur semua, cuti semua. Sisa hanya 1 dokter. Dan singkat cerita dia dimasukkan ke HCU. HCU itu ada di bawah ICU karena dia sudah gawat darurat. Dan akhirnya dia dimasukkan ke HCU dan tidak boleh dibesuk. Dan di situ kita berdoa ya. Seringkali kalau tidak ada masalah kita doanya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau lagi gawat darurat, wah doanya beda ya. Doanya beda. Langsung saya minta teman-teman semua bantu dalam doa. Dan singkat cerita dapat 1 minggu ya. 1 minggu dan ada beberapa teman-teman pendeta sudah datang dari Malaysia, dari Ipoh, dari Kuala Lumpur pada datang ke Penang berdoa. Dan luar biasa, singkat cerita 2 minggu di Penang dan dia boleh pulang ke Indonesia dan sekarang dalam keadaan sehat dan kemarin sudah bisa berangkat ke gereja. Itu semua karena doa, itu semua karena mujizat Tuhan ya. Itu semua karena doa-doanya teman-teman semua ya. Oleh sebab itu saya sering katakan bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur itu tidak hanya pada waktu kita sedang diberkati, tetapi pada waktu kita dalam keadaan gawat darurat tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa saya katakan bersyukur?
Pada waktu dia tidak bisa bangun pagi-pagi itu, anak saya sudah nangis kejar-kejar, ya telepon sono, telepon sini, ya anak mantu saya nangis, ya mantu saya yang laki itu nggak pernah nangis, tapi kemarin ini nangis kejar-kejaran, ya kenapa mesti, maksudnya kenapa mesti begini, ya kan padahal kan Tuhan menolong, ya padahal rencananya udah mau pulang, udah pesan tiket, akhirnya tiketnya angus karena mendadak begitu, dan semua sudah pada nangis. Saya diteleponin anak saya, Pak, mama udah nggak bisa bangun. Saya bilang berdoa, Tuhan pasti tolong. Saya hanya bilang begitu. Saya share ke beberapa teman, dukung dalam doa. Dan singkat cerita, dan berdoa, 2 minggu kemudian istri saya sudah sehat kembali. Tahu sakitnya apa, Opa Uma? Dia keracunan obat karena terlalu banyak konsumsi obat-obat toko. Ya, dokter bilang jangan terlalu banyak konsumsi obat-obat toko, karena sudah kelamaan makan obat, tidak terasa tiba-tiba badannya bengkak dan badannya sakit semua, tidak bisa disentuh, ya tidak bisa sentuh. Dan sampai di Malaysia minta obat lagi sama dokternya, ya di Penang dokternya marah-marah, emang kamu mau saya racunin, katanya, mau minta obat lagi, ini kamu sudah keracunan obat, ya karena itu di dalam badannya itu bakterinya ada 70 berapa ribu bakteri yang membuat dia sakit, tubuhnya, badannya bengkak dan sakit semua, ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, sekarang dia sudah dalam keadaan baik, ya. Tadinya 95 kiloannya, sekarang sudah tinggal 83. Masih tetap menjaga makan, sama anak saya dikontrol terus, bahkan di kamar dipasangin CCTV. Takut mamanya nyolong makan, dipasangin CCTV supaya kalau malam itu bisa ngontrol gitu kan. Makan ya enggak, ketika makan. Ya, dan singkat cerita bersyukur kepada Tuhan, saya juga kemarin dicek, doakan juga. Saya kemarin di Penang dicek jantungnya, dokter bilang Bapak mesti segera sekarang pulang dari sini Indonesia, langsung mesti pasang ring. Jantungnya penyumbatannya 90% katanya. Jadi ya berdoa aja, ya berdoa aja. Sudah berapa kali ke harapan kita, tapi memang kalau pasien baru itu ngantrinya lama sekali. Dan hari ini anak saya lagi ke sana ke harapan kita, ngecek ada nggak dokter yang bisa BPJS kemarin harus bayar berapa. Ada ya sebagian yang tidak bisa di cover, tapi ya kita coba berdoa, Tuhan pasti tolong. Amin. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah berubah, apanya? Pertolongannya. Amin. Kasih setianya, ya mungkin kami ini sudah sudah banyak melayani Tuhan, dan kami ini juga masih banyak tugas yang belum selesai, ya masih banyak tugas yang belum selesai. Jadi harus tetap bekerja, melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kami ini keluarga Buddha semua, istri saya keluarga Buddha, ya, tapi bersyukur ya kami sudah dari tahun 96 bertobat dan sekarang sudah punya gereja, tapi gerejanya masih ngontrak, ya. Doakan terus supaya pekerjaan Tuhan boleh semakin kita boleh semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, apa sih
yang tidak pernah berubah dalam Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Pengajarannya tidak akan pernah berubah. Amin. Pengajarannya, kita semua ini tetap belajar, ya, dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, tetap kita belajar. Kalau belajar ada ujian nggak? Ada naik kelas nggak? Ya, kita tetap harus mengalami namanya ujian, ya. Dan kita mau naik kelas harus mengalami namanya ujian. Setiap hari kita diuji, diberikan ujian, diizinkan ada banyak masalah terjadi atas kehidupan kita. Tapi percayalah dan bersyukurlah bahwa orang-orang benar beda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Beda. Kita ini sudah dipindahkan, kita ini sudah dikuduskan, kita ini sudah dibedakan dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, kita sudah tahu kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita responi dalam kehidupan kita, ya. Kita sudah tahu karena tiap hari kita baca Alkitab, tiap hari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak Pak Oma lihat di dalam Matius 11. Ya, kami punya gereja di GPPK Palem. Ya, saya ajak kita melihat Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. Ya. Judulnya ajakan juru selamat ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Opa Oma percaya nggak? Dulu kalau saya baca Alkitab harus pakai kacamata, ya, harus pakai kacamata. Saya berdoa, Tuhan, saya males pakai kacamata, ribet, pakai tempat ribet, itu kan, kantongin tempatnya sama kacamatanya, kantongin kacamatanya katanya cepat rusak, udah nggak usah pakai kacamata, simpan aja. Kalau saya baca, saya nggak usah pakai kacamata. Tuhan baik, amin. Tuhan Yesus baik. Ada banyak orang, loh, kok kamu baca nggak pakai kacamata? Enggak, biasa aja. Hurufnya kecil-kecil, saya bisa baca. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ajaran firman Tuhan bagi kita orang percaya, firman Tuhan katakan, mari semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Siapa? Semua opa oma yang ada, ya, mengalami letih lesu itu sering terjadi atas kehidupan kita. Tidak hanya baik-baik saja, amin. Kita tidak baik-baik saja, apalagi sekarang ini, ya, sudah banjir sono banjir sini, hujan sono hujan sini, udah mau menghadapi Imlek hujan, ya. Tapi kami bersyukur gereja kami di GPPK Palem justru tahun kemarin malam Imlek hujan besar dan banjirnya tinggi sekali. Tapi gereja kami nggak kena, ya. Karena gereja nggak kena, banyak yang ngungsi tetangga. Ya, ada 35 orang ngungsi di gereja. Ya, mereka adalah orang-orang seberang, ada orang-orang gereja juga. Ya, kami masak, kami bawa ke gereja siang sore, dan banyak orang yang bawa-bawa makanan. Apalagi di sekitar kita ini banyak ibu-ibu, ada banyak enci-enci, ya, mereka semua kan Imlek karena banjir, nggak ada tamu, jadi makanannya bawa ke gereja semua. Makanannya dibawa ke gereja semua, cuman nggak semua juga sih. Kalau cukyok dibawa gimana?
cucuk di bawah ya mereka nggak bisa makan juga ya, kue-kue ya bawa ke gereja ya. Mereka mengatakan, aduh kami bersyukur banget. Kenapa? Kalau kami mau ngungsi di itu nggak ada makanan ya, makanannya ya ngarap-ngarap orang bawa aja. Tapi di gereja ya nggak pernah habis makanannya sampai basi-basi. Malam-malam ada yang nganterin nasi bungkus ya, karena mereka tahu itu gereja, ada banyak pengungsi di gereja. Sampai hari Sabtu, hari Selasa sampai hari Sabtu sudah agak redaan, mereka baru pulang ke gereja. Opa oma yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita belajar memberikan yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Yesus mengajak kepada kita untuk kita belajar kepada Dia. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan. Saudara yang terkasih, apa sih yang kita belajar dari Tuhan Yesus? Ada 2 poin yang sangat penting: lemah lembut dan rendah hati. Kenapa lemah lembut dan rendah hati? Orang yang lemah lembut adalah orang yang gampang terima firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan itu gampang tumbuh. Ya, tidak asal-asalan, tidak akal-akalan, ya, tidak ego-egoan, ya. Lemah lembut dan rendah hati. Apa sih rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa terima orang lain apa adanya. Amin. Bagaimana Yesus sudah terima kita apa adanya. Siapa kita? Saya katakan pada jemaat, kepada keluarga, siapa kita? Ya, Tuhan memberkati rumah, Tuhan memberkati mobil, Tuhan memberkati gereja. Emang kita punya? Itu bukan kita punya, itu Tuhan punya. Halo, kita tidak ada yang boleh membanggakan diri. Ya, itu semua Tuhan punya. Amin. Jadi orang yang ke gereja ya harus kita layani dengan lebih baik dan lebih baik. Ya. Tuhan selalu mengajarkan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya sering katakan, tidak ada satu alasan mengatakan bahwa kita tidak melayani Tuhan. Ya, kita tidak ada alasan mengatakan kita tidak melayani Tuhan. Kenapa? Dan kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya tahu kemarin kami ke Medan, istri saya habis 300 juta ya, hanya dalam waktu 2 minggu ya. Rupanya itu rumah sakit yang termahal di Penang ya. Tapi bersyukur dia mengalami mujizat dan dia sembuh ya. Kenapa saya katakan kami kaget? Karena kami tidak punya sebanyak uang standby banyak begitu, tapi ada pertolongan Tuhan. Halo, amin. Ada pertolongan Tuhan, ya. Semua tercover dengan baik. Semua itu karena pertolongan Tuhan, ya. Saya katakan itu kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan tidak ada satu alasan mengatakan kita tidak melayani Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita memperkatakan dengan kata-kata kita. Tapi mari, Opa Oma, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita ini manusia rapuh. Firman Tuhan kata dalam Yakobus 4, di dalam Yakobus mengatakan bahwa kita ini hidup seperti uap air. Halo? Amin. Seperti uap air. Uap air itu sebentar ada dan sebentar hilang. Saya bacakan Yakobus 4
ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berapa banyak di bawah saya, justru yang duluan itu, yang dipanggil duluan itu adik saya yang paling bontot. Saya 9 saudara, sekarang sudah sisa 5. Yang 4 sudah pulang duluan. Adik-adik saya sudah pulang duluan, ya, tapi bersyukur mereka sudah ada di dalam Tuhan. Satu anggota diselamatkan, si rumah kita diselamatkan. Amin. Kami ini dari keluarga muda di Singkawang, kami punya pabrik kertas sembayang, ya. Jadi kami ini benar-benar mudanya muda totok, ya. Jadi tidak ada yang percaya Yesus. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saya waktu kelas 5 SD, saya disekolahkan SD Horek. Itu adalah satu-satunya sekolah Kristen, ya. Satu kali saya ada di lapangan dengan teman-teman, masih kelas 5 SD. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Ya, begitu banyak teman-teman di situ, tapi teman-teman yang lain tidak melihat. Saya sendiri melihat sampai ke sepatunya, sepatu gunung yang diikat-ikat, bawa anak domba, bawa tungket, itu saya lihat semua. Lama sekali baru dia menghilang. Ya, firman Tuhan katakan justru di dalam kandungan ibu kita sudah dirajut. Amin. Dalam kandungan ibu kita sudah dirajut. Dan firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, nama kita sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Amin. 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 Oleh sebab itu saya katakan kita ini bersyukur, ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa nama kita sudah tercantum di dalam buku kehidupan sebelum dunia dijadikan, ya. Dan sekali lagi firman Tuhan kata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, bahkan menetapkan kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Amin. Menghasilkan buah. Jadi kita tidak hanya dipilih diselamatkan, kita harus menghasilkan buah. Buah-buah apa? Yaitu jiwa-jiwa, buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan yang lebih baik yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita diselamatkan, opa oma, kita tidak berpangku tangan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Saya mau sampaikan selama pandemi ini saya sudah hampir 100 orang yang sudah saya baptis. Ya, besok kita ada 4 mau dibaptis. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan selalu kirimkan jiwa-jiwa, ya, dari Kosim, dari teman-teman yang mau dibaptis. Ya, kami selalu siap. Ya, kami selalu siap. Ya, Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa dari Full Gospel, dari persekutuan doa. Mereka nggak punya label, ya, kita baptis, kita kasih surat baptis, ya. Dan tentunya tidak sampai di situ. Firman Tuhan katakan untuk kita semua untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Keselamatan kita itu perlu kita kerjakan. Kita tidak berpangku tangan. Apa yang bisa kita kerjakan, opa oma? Sekali lagi saya mau katakan banyak waktu berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan doa orang benar bila yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ya, saya mau katakan mujizat Tuhan itu terjadi. Ada banyak tanda-tanda heran, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak perjumpaan dengan Tuhan. Kalau mau disaksikan satu persatu, mungkin 1 tahun tidak selesai. Ya, Tuhan itu begitu baik. Ya, doa kita
ke seluruh dunia. Ya, saya bacakan satu ayat. Yohanes 14 ayat 12. Ini firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Ayat ini pernah saya pernah ada yang mempertanyakan apakah benar ayat ini bisa kita kerjakan. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika anak meminta sesuatu padaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Opa oma percaya enggak di dalam diri kita ada mujizat? Amin. Kenapa saya katakan di dalam diri kita ada mujizat? Karena kita orang-orang percaya kita adalah anak-anak Allah. Halo, amin. Di dalam kita ada roh Allah. Ingat pada waktu murid-murid mau diutus oleh Yesus, apa yang Yesus kerjakan? Yesus katakan dia menghembuskan nafasnya ke dalam kehidupan murid-muridnya, supaya untuk memperlengkapi murid-murid di dalam perjalanan kerohanian mereka, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang alasan yang paling benar bahwa pada waktu manusia pertama diciptakan, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh manusia itu, sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Amin. Roh itulah yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan luar biasa. Saya belum dibaptis selam, saya sudah dibaptis roh. Ya, saya belum dibaptis selam, saya sudah pelayanan kemana-mana, ikut teman-teman pendeta melayani KKR, ya, seminar, doain orang sana, doain orang sini. Ya, kenapa? Semua itu pemberian dari Tuhan, semua itu karunia dari Tuhan. Amin. Semua itu karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu saya mau saksikan satu kali, ya, saya bertobat karena saya diizinkan banyak utang waktu itu, ya, dan saya tidak bisa bayar utang-utang saya waktu itu. Dan saya berdoa, saya sudah percaya Yesus, karena justru karena saya banyak utang, saya percaya kepada Yesus. Kata orang, di dalam Yesus pasti ada pertolongan. Saya ke gereja, saya lihat di gereja yang datang bawa BMW, bawa BNB, wah, utang saya selesai. Itu pikiran manusia kita, ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya tekun, saya belajar melayani, masuk kelas, ya, dan singkat cerita saya belajar nyanyi, belajar jadi singer, belajar jadi WL, belajar jadi pengkhotbah, ya. Dan singkat cerita Tuhan Yesus datang pada saya pada waktu malam jam 2 pagi, saya masih ingat. Tuhan Yesus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya bacakan satu ayat. Saya bacakan satu ayat di dalam Tesalonika. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saya mulai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini pesan untuk tahun baru kita. Tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tapi jangan cengar-cengir sendirian di jalan, ntar orang bingung. Ini orang Kristen kok di jalanan cengar-cengir gitu ya. Tapi Tuhan mau kita bersukacita. Kenapa? Karena memang Dia adalah sumber sukacita yang ada dalam hidup kita. Amin. Karena Dia semuanya menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Karena doa akan merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ya, yang sudah biasa bangun jam 2, jam 3, jam 4, lanjutkan. Ya, oma-oma ada banyak waktu berdoa. Dan sering-seringlah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan dalam keadaan baik kita mengucap syukur. Justru dalam keadaan yang tidak baik dan kurang baik, tetap kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Amin. Tidak gampang untuk kita mengucap syukur. Saya mau katakan, pada waktu saya punya utang banyak, ya, bisa nggak saya mengucap syukur? Begitu bangun pagi, hari ini mesti lewatin giro 20 juta. Besok begitu mau bangun, lihat di ujung gironya, waduh 40 juta. Setiap hari, Pak. Tapi Yesus datang pada saya, memeluk saya, seperti ada satu balok es di kepala saya. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa tersungkur dan saya menangis. Tuhan Yesus, Engkau baik. Waktu itu saya baru bertobat, belum lama bertobat. Ya, lagi masa-masa promosi. Lagi masa-masa promosi ya. Kalau baru bertobat biasanya masih masa-masa promosi ya. Yesus datang, Yesus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Yesus tuntun dan bimbing kita. Sampai saat ini Yesus tetap membimbing kita, tetap menuntun kita. Ya, tapi kita tidak minum susu lagi, Opa Oma. Mari kita mau makan makanan yang berat dalam hidup kita. Tapi mari tetap kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi burung raja bari yang kuat, yang selalu terbang di atas badai kehidupan kita. Amin. Ya, kita selalu ada di atas badai kehidupan. Amin. Ya, mau katakan bahwa masalah saya sudah tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, dan kita sudah bisa meresponi bagaimana caranya meresponi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Itulah orang benar. Amin. Tuhan memberkati kita. Pada sore hari ini saya ajak kita nyanyikan pujian yang tadi sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Karena janji-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Janji-Mu adalah iya dan amin. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa untuk persekutuan opa oma yang ada tempat ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Tuhan, Engkau memberkati dengan cara-cara Tuhan yang lebih ajaib dan ajaib lagi. Berkati opa oma yang ada. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada hari ini yang tidak bisa bersama kami. Engkau hampiri, Engkau menampakkan diri-Mu, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan dia bersama-sama dengan kami. Berkati juga lingkungan kami di tempat ini, agar semua opa-oma yang ada boleh ikut serta di dalam ibadah di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, pakai kami semua, utus kami, urapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berkat-Mu menyertai kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri sekali lagi bersama.